Sabar, ada alarmnya. Nah, di Komal yang diskusi aja kita pakai timer, masa di sini TikTok kan, Bu? Ya saya mengendaki TikTok kan. Kalau enggak turun aja ke bawah kau. Oke, silakan Gurunda. Ya. Iya. Bagaimana? Jadi judulnya ini Gurunda, Ya, makanya Kristus kita tentukan palsu tema. dalam Bible. Oh, bagus itu. Iya. Ya, berarti Kristus palsu dalam Bible dan Nabi Muhammad palsu dalam Al-Quran. Kita akan bahas itu ya. Boleh. Bisa? Bisa banget. Kenapa tidak? Siap. Oke, bisa saya juga dong dibesarin dua-duanya dong. Masa cuma saya yang kecil? Kan kita yang diskusi. Nanti kau tunjuk data baru dibesarin, tunjuk data. Silakan. Kami harus yang kamera, lebih Bunda. utama. Ini tinggal tinggal dibuka aja nih. Alkitab Siapa duluan bernarasi? Kau duluan bernarasi atau Ya, silakan, Gurunda? Adinda. Silakan Gurunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan apa yang mereka kira itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Yesus memang mewanti-wanti akan datangnya Yesus palsu. Waspadalah kepada Kristus, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Saya ulang, jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan alias murid. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Kristus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara Prof, kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, sedangkan nasihat Yesusnya, jangan kamu percaya. Silakan. Oke, sudah Adinda? Ya, giliran saya ya. Baik, jadi poin dari pertanyaan itu, kenapa saya percaya Paulus bertemu Yesus? Betul? Yes. Oke, ya. Kita orang Kristen ini saya tetap dikecilin nih, apa gimana? Apa kita mau dibesar dua-dua ini? Oke. Ya. Kenapa saya percaya ya Kristus ya itu bertemu dengan Paulus? Karena dia sudah berkata sendiri bahwa kita tahu ya di dalam keimanan orang Kristen ya itu ada namanya tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu beda dengan tubuh duniawi. Ya, saya akan tunjukin datanya. Oke ya. Di mana di sini ya? Yesus pernah berkata, kenapa dia bisa? Ya, karena di dalam amanat agung ya, dia sudah berkata apa? Kepadaku ya, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit lagi. Memangnya kenapa, apa yang salah?
ya dia Tuhan. Ya, apa yang salah dari dia kalau ketemu Rasul Paulus? Dalam cahaya. Ya, bukannya Tuhan itu maha segalanya. Ya, Tuhan itu Perintahnya artinya jangan maha kuasa. percaya, Bang. Kenapa? Perintahnya jangan percaya. Jangan percaya tertulis di situ. Masa? Iya. Coba tunjukin dalilnya tertulis di konteks mana itu. Di Matius 24, nomor 23, 24. Ya, silakan dibacakan. Loh, tadi saya sudah baca loh. Ya, Dibaca lagi. perikopnya di situ tentang apa? Nggak ada perikop di dalam original teks. Itu kan cuman judul yang dibuat. Matius 24 ayat berapa, Adinda? Matius 24, nomor 23 dan 24. Nomor Pada 23. waktu Perikopnya di itu- situ apa? Pada waktu itu siksaan yang berat dan Mesias palsu. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Kan Yesus melarang percaya. Terus kenapa kamu percaya? Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya nih? Sudah. Iya, jawab. Oke. Dalam Matius 24 ya ayat 5 di situ dia berkata apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iya, Dan percaya atau berkata, jangan "Akulah percaya? Mesias." Percaya atau jangan percaya? Loh, ini dia bilang sendiri, Yesus yang berkata di sini. Coba kita lihat ya. Di Iya, dalam Matius percaya 24. atau Iya, di dalam Percaya atau Matius jangan 24 percaya? Adinda nih tertulis begini, Iya, apa tuh? ya. Heeh. Di sini tertulis bahwa sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai percaya. namaku. Percaya atau Nah, jangan percaya? salah satu yang akan datang itu di abad 7 yaitu Isa. Ya. Jadi gimana? tuh? Gimana? Nyerah enggak? Karena terbukti bahwa Yesus Menyerah ada di zaman tidak? itu. Menyerah tidak? Mesias yang Menyerah enggak dipakai. nih? Menyerah enggak? Menyerah. Menyerah enggak? Menyerah apa? Kan perintah Yesus jangan Oke, percaya. sekarang Dik. saya tanya. Mesias ya, arti Mesias itu apa? Nggak ada, kita sedang membahas arti-arti. Pertanyaan saya, Yesus ampun. melarang Bertanya percaya. tentang Mesias, Yesus kalian nggak melarang tahu arti Mesias percaya. itu apa? Yesus melarang Astaga. percaya atau menyuruh Ya percaya. Jangan gila dong, jangan gila dong, jangan gila, Kenapa jangan udah gila. di-mute? Jangan gila dong, di-mute. Ini kan jangan cuma gila. kita berdua. Kenapa ini yang di bawah? Jangan gila dong. Yesusnya meminta untuk percaya atau jangan percaya. Ya, terus dia sudah mengatakan apa? Bahwa banyak orang yang akan datang dengan memakai. Loh, kok gimana? Iya, jangan percaya dong. Ini kira-kira kalau disepak bokongnya sampai ke gereja ini ada nggak penggantinya nih? Pasien Nah, lain ada nggak? Udah kalau takut Udah, gak usah udah, coba kamu udah Morsuma. keok, kamu udah keok deh, kamu udah keok, Kalau takut kamu udah keok deh. Buang Udah aja keok. ke laut lah. Buang aja ke laut. takut ini buang ke berarti kualitas laut. Islam. Buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke Pasien laut. pertama, pasien kedua silakan. Iya, ada David. Selamat Ya. malam David, silakan. Silakan. Susah Besar memang sekali melawan suaranya, data, bro. host. Jangan percaya, dia percaya. Kan otak rusak, sudah mesin kalau sudah rusak ya begitu. Larinya kan di sini kan banyak orang ya. Yang ditanya ini percaya atau jangan percaya? Ya banyak orang, makanya muncul di abad ke-7. Sibilisisis. Jadi otaknya rusak Tertulis ini. akan Bang. datang kepadamu, akan datang kepadamu, bukan? Jadi otaknya udah rusak ini Bang Nyoba, ya nggak bisa lagi turun mesin ya, harus ganti BPKB. Iya harus iya. coret namanya di kartu keluarga pokoknya. Karena bikin malu kan. Aduh. Ngapain punya keluarga gila kan gitu. Gue kalau punya anak kayak gini gue nggak akuin bener. Udah jujur lah teman-teman. Jujur yuk. Kalian itu penyembah Kristus palsu. Kenapa Yesus mewanti-wanti jangan kamu percaya, jangan kau percaya? Karena yang datang itu palsu.
yang datang kepada Paulus itu palsu. Kalian itu penyembah Kristus palsu kalian ini. Jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa tujuannya Yesus jangan percaya? Ya, karena kalau kamu percaya kau akan disesatkan si palsu itu. Kalau aku yang datang itu berarti tanda sudah kiamat. Karena kalau aku datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu. Jadi kalau tanda itu tidak ada yang mengaku aku, jangan kamu percaya itu bukan aku. Itu palu susu. Itu iblis sisis yang mengaku Kristus. Jangan. Bahkan Petrus pun saking marahnya, dia katakan apa? Yang palsu yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus buat kalian. Nah loh. Itu dalil. Tapi bisa Benar. langsung Bang Juma, maaf ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Iya, saya pikir Bang Juma ini orang bijaksana, ternyata orang terlalu bodoh. Karena tidak profesor gini loh. Kadang gini, sampai sekarang dari saya pernah sering gabung Komal ini, gitu. Iya. Pun Muslim tidak ada tambul slow. Nah, kan anjing satu pun Muslim tidak ada pernah Muslim menyatakan mengenal Yesus baik dari ajarannya bahkan dari kitabnya. Jadi gini, tadi sorry itu kalian tentang Yesus, kalian yang paling ngajari. Sekarang segini loh, habis deh 78. Iya. Jadi diajari klien, tapi klien ini ngotot klien. Jadi malah klien pulang tahu begini gini. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Kok jadi gila permanen semua ini? Tunggu dulu gini dong. Enggak, Yesus minta jangan percaya atau percaya. Tunggu gini, artinya gini. Apanya yang gini? Kan udah jelas itu. Jika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, terus kenapa kamu percaya, Dek? Bagaimana kau mengenal tentang Yesus dan Mesias? Sementara Gak usah kamu kenal. Kan sudah ada pesannya. Siapapun dia yang datang, apakah itu aku atau yang palsu, kalau ada yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Oke, gini lah aku anggap kita sama-sama mengerti Alkitab lah. Berarti kok aku Alkitab ya? Pasti saya ngerti dong. Masa saya tidak ngerti Bible? Apa yang sulit dimengerti di Bible? Sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi setiap saat diperbaiki supaya orang bisa mengerti. Kan begitu. Oke, berarti gini, aku anggap kau mengimani Bible. Saya percaya Bible itu surat kabar dan di situ tertulis jangan kau percaya. Kok susah sih? Berarti kau nggak mengimani Bible dong. Kita Loh, kenapa kamu ingin menjebak saya masalah iman atau bukan iman? Ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam kitabmu dan tentang imanmu dan kepercayaanmu serta posisimu terhadap kitabmu itu. Kok jadinya saya yang jadi terhakim ini sekarang? Oke, saya di kitabmu mengatakan apabila ada yang mengaku melihat Mesias, bertemu Mesias, jangan kamu percaya. Itu kitabmu. Seibarat di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Kemudian kami enggak ikut, kan bertentangan dengan kitab kami. Kami harus ikut supaya selaras dengan kitab. Nah, sama dengan kitabmu. Perintahnya jangan percaya. Tapi kok kamu percaya? Kan bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan Yesus. Kenapa? Itu tadi. Waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini jangan kau percaya. Kapan kamu percaya kau jadi sesat. Inilah yang terjadi samamu. Kan lucu, saudara. Yesus dia mengatakan jangan percaya. Ente mengaku pengikut Yesus, tapi kok malah percaya apa yang dilarang percaya? Sehat enggak Anda ini? Sehat enggak?
Kitabmu kok logika iya atau kau imani? Kitabmu kok logika iya atau kau imani? Saya beriman berdasarkan akal, perintah kitabku, ikutlah Nabi Muhammad, kami ikut. Nah sekarang kamu mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kristusnya mengatakan jangan percaya. Kau pengikut Terus Allah. kenapa? Terus kenapa kamu percaya? Kan larangannya kan jelas. Jangan kamu percaya. Kenapa ente percaya? Kau pengikut Allah. Alamak, kenapa jadi sedeng kau? Aku nanya langsung biar to the point ini supaya Saya mengikuti titah perintah Allah. iya, kau pengikut Allah, udah. Iya. Allah kok Kenapa? Kenapa? Kamu ingin jadikan Allah itu sebagai pelampung untuk sembunyi dari kesalahan fatal yang kau lakukan. Yesus mengatakan, sabar dulu. Saya hanya menjadikan itu sebagai perumpamaan agar kau sedikit bisa waras. Paham? Yesus mengatakan, saudara, tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya. Ayo, tenangkan dirimu. Jangan gila permanen. Sedikit lagi kau mati loh. Sedikit lagi kau mati. Luruskan imanmu, selaraskan dengan akalmu. Yesus berkata, percaya atau jangan percaya? Kutanya dulu sama kau. otakmu yang luruskan sama kelogikanmu. Ya. Jangan kau Yesusnya berkata, jangan percaya atau percaya? ya, kau kau bilang Makanya kalau sikat gigi itu sikat gigi jangan ditelan. Itu hanya dipakai untuk gosok gigi, jangan kau telan. Begitu juga kalau kau habis makan, tusuk gigi itu jangan kau kunyah. Itu hanya untuk membersihkan gigi. Ini akibatnya. Yesus mengatakan jangan percaya. Nah sekarang posisimu percaya atau kamu tidak percaya? Nabimu ngomong-ngomong kayak gini, tapi tak kau kenal. Nah, itulah kau. Itulah kau lari kemana-mana. Nabiku mengatakan sholatlah, kami sholat. Puasalah, kami puasa. Zakatlah, kami zakat. Mandilah, kami mandi. Sujudlah, kami sujud. Hajilah, kami haji. Apa? Kami mengikuti instruksi beliau. Lah kamu diperintahkan, jangan kamu percaya. Bila ada Kristus palsu datang di padang gurun. Terus kenapa kau percaya? Ayo, kenapa kamu percaya? Kenapa? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu percaya? Kau kenal gitu. Apa yang kau kenal rupanya dari Udah, pasien kedua ini silakan ditendang bokongnya biar dia ke gereja, cium lemari gereja di sana. Kau gedebuk. Kau ke gereja sana. Kau bikin sakit kuping. Pasien ketiga, silakan. No, dia kayak ini. Jangan kejepit. emosi, jangan emosi. Saya tidak akan pernah menyesatkan kalian. Paham? Justru Yesus meminta agar waspada kepada penyesat yang datang ngaku Kristus. Bang Suma mana ada ngaku Kristus? Enggak. Saya hanya bertanya. Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Itu pertanyaan saya. Jawab, jangan kemana-mana. Oke, salahnya di mana Juma? Hmm. Ayat itu salahnya di mana Juma? Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Yang salah itu kalian. Loh, Kan Tahu yang perintahnya salah tahu. jangan percaya. Saudara, Yesus mengatakan jangan percaya atau percaya. Jawab itu dulu. ya Yesus mengatakan iya jangan percayalah. Nah, gitu dong. Ah iya, saya bukan Islam, saya jujur. Ketika Tapi maksudnya di Paulus, situ apa? Oke. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Anda percaya nggak? Oh iya percaya dong. Lah tadi perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Iya sama siapa dulu? Sama siapa dulu dia bicara? Kacau Black, Sama siapa kacau dulu? Kacau Black, berarti kau menantang Yesus. Dan Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Percaya atau jangan percaya? Iya. Iya apa? Sekarang gini Juma. Kok sekarang? Nggak ada sekarang. Sesuai dengan- Nggak ada sekarang, jangan kayak gitu.
Aku hanya ingin menerapi supaya kau waras, supaya kau sadar baru 2000 tahun lamanya Kristen menyembah si palsu. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Ayo jawab. Iya percaya dong. Dah rusak otakmu, mesin otak udah rusak. Udahlah, udah. Kau ke gereja, cium mimbar gereja 24 jam, jangan kau lari dari sana. Kalau kau dicari sama mertuamu, bilang aku lagi bertapa di atas mimbar gereja, mencium gereja supaya otakku kembali normal. Dah, turun. Kau ke gereja sana. Pasien keempat, silakan. Saudara Erik turun, perbaiki dulu otakmu, baru naik ke sini. Ya, jangan kau tipu-tipu apa yang tertulis di Bibelmu. Jangan kau ludahi sendiri Bibelmu itu. Ya, kau katakan dirimu pengikut Yesus, tapi apa yang dikatakan Yesus justru kau bantah. Ingatlah saudara Kristenku ya. Saya berani berdiri depan kalian mengatakan saya ini dokter akal spesial untuk Kristen. Jadi kalau ada acara kebaktian atau acara Natalan atau acara kerukunan Kristen, panggil, undang saya untuk hadir. Saya akan terapi kalian semua. Mau pendeta, mau pastor, jemaat mingguan atau jemaat bulanan, jemaat tahunan. Bang, semua gratis. Tak ada perpuluhan, tidak dipungut biaya. Undang saya hadir, biar saya waraskan kalian satu-satu. Paham sampai sini? Nah, ini pasien keberapa ini, Bunda Rahma? Antonio baru ketiga ini Gurunda. Ketiga atau yang keempat? Antonio. Oh keempat ya? Oh Ya, yang keempat. Antonio. Silakan. Oh Oten ya. Yang ini Tolong ya, resep bang yang diskusimu. tadi itu dikasih sama yang tadi, Bun, biar dia tebus di apotek. Benar, saya kasih. Iya. Tapi Oke. kalau dia nggak patuh, saya suntik mati aja ya, Gurunda. Jangan disuntik mati, suruh ayam Oh, jantan jangan, kencingi matanya. Iya. Oke, lanjut. Antonio, saudara Muslim Kristen ya Antonio, Bang Antonio, Daniel, selamat malam Kristen Muslim. Jangan malu kawan, jangan mengalu. Malu mengaku bahwa memang otak kami lagi rusak. Gak usah, kita diskusi ringan aja dulu. Ngaku aja, saya Kristen bang, saya butuh diobatin bang. Otak saya rusak gara-gara percaya kepada Kristus palsu. Saya sudah membayar perpuluhan tiap bulan, bukannya saya dicerdaskan, malah saya digilakan gitu. Ngaku bang, gimana gejala awalnya? Masih percaya kepada apa yang datang kepada Paulus? Silakan Antonio. Antonio, silakan. Muhammad Pasien kelima, naikkan. Daniel, pasien kelima. Muslim. Daniel, Pak Oten atau Kristen? Daniel, silakan. Jaga-jaga teman-teman. Banyak kemudian dukun cabul dibawa. Mau menombak dokter. Iri dengan dokter karena buka praktek jam segini. Daniel ini juga membisu ya, kayak dia tidur ya. Wak Jai, Muslim Kristen, saudara. La ilaha illallah. Jangan takut, kau nggak akan disuntik mati. Malu Wak diwaraskan, Jai. malu. Kok dia baru-baru multi? Daniel. Turunkan aja itu kalau nggak ngomong. Silakan ya, yang Kristen naik ya, permintaan Kristen. Pasien ke-6 silakan. Pelan-pelan tuh. Matikan musiknya dulu, Dek. Noise. Musiknya dimatikan, Dek, biar terapinya bagus. Ya, gitu. Dari sekte mana? Kelainan tahun berapa? Memang musik itu. Selamat malam. Iya, malam Bang Dito, noise. Jerok. Oh, bukan. Anda percaya Kristus. kepada Yesus, Bang? Sila. Percaya.
Senang Abdul musiknya. Ya, percaya kepada Yesus. Ketika dia mengatakan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di sana, Kristus di sini, jangan kamu percaya. Tapi kenapa justru Anda percaya? Bicara kemana? Ayatnya di mana itu? Matius 24 nomor 23 24. Iya. Yesus yang bicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya Bani Israel. Nasihatnya apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun atau Mesias di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Betul itu. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Nah, kalau betul, kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Mesias di gurun? Paulus ketemu Mesias di gurun. Iya. Mana ayatnya? Di Kisah Para Rasul 9, Paulus ketemu Mesias. ketika dia ke Damsik. Paulus ini kan memberitakan firman yang benar. Lah, kan nasihatnya jangan kamu percaya. Iya. Lah, kenapa Anda percaya? Ya Paulus ini kan memberitakan firman Iya yang kan, benar. perintahnya yang kan jangan percaya, Abang. Yang datang memberitahu Paulus itu kan yang Perintahnya benar apa? itu, Yesus. Perintah Yesus apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? Kamu percaya. Nah, jangan. Kalau Terus ada kenapa Anda percaya? Loh, Loh, kok loh? Yesus yang saya percaya, you mau mengatakan bahwa itu Yesus palsu. Lah, Yesusnya mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun dan di dalam bilik, nasihat Yesus, perintah Yesus jangan percaya. Betul nggak? Iya, itu benar. Nah, terus itu. kenapa Anda Apa percaya? Nah, Terus kenapa Anda benar percaya? itu. Yesus bilang kepada Paulus, jangan percaya. Bukan kepada Paulus Paulus tuh kan, mulai sakit dia, mulai Paulus sakit. ajarannya Mulai memberitakan sakit ente itu kalau sakit ada yang memang datang parah. Paulus dengan ini membawa tidak nama hadir Yesus, pada saat itu. bukan Yesus yang benar. Paulus itulah itu tidak palsu. termasuk di dalam kelompok orang-orang yang datang berbincang-bincang pada saat di Bukit Zaitun. Gak ada Paulus di Yang situ. mau masuk dalam kelompok atau tidak masuk dalam kelompok yang jelas itu Paulus Rasul. Iya, itu derita lo. Kan Yesus mengatakan Iya. jangan percaya. Iya, itu benar. Nah, terus itu. kenapa Yesus Anda percaya kepada jangan Paulus? percaya. Terus kenapa Anda Kalau percaya kepada Anda Paulus? mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, Yesus datang sebagai manusia. Iya, Itu terus kenapa Anda itu percaya nabi kepada palsu. Paulus? Antichrist. Iya, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Antichrist itu yang mengatakan bahwa Yesus itu telah datang dalam rupa manusia. Itulah matiin yang ya. diantisipasi oleh Kenapa Anda jadi benar-benar jadi penyesat ya? Kan Yesusnya mengatakan Yesus jangan bilang, kamu "Jangan percaya." percaya. Paulus Saudara. mengajarkan itu kepada Udah otak rusak ini, sudah parah otaknya ini susah ini, susah Jangan disembuhkan percaya ini. kalau ada yang Udah mulai rusak. Ya, pasien ke-7. Silakan. Halo Bang Zuma, Ya, halo saudara. apa kabar Bang Zuma? Baik seperti biasa. Oke, mantep. Iya. Kristen ya, Kristen. Mawar. Iya, silakan. Silakan. Gini Bang Zuma mau nanya dulu nih ya. Iya. Kalau baca Alkitab itu Bang Zuma percaya nggak kalau kita tuh harus melihat konteks? Iya, harus baca konteks, betul. Bener. Benar. Nah, dari ayat yang Bang Zuma bacain itu tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Betul sekali. Paulus Benar hadir nggak di situ? kan? Paulus Ya. hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Lalu? Lalu murid-muridnya bertanya kepada Iya. Yesus
tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, hari penghakiman. Betul sekali. Iya. Ya. Jadi di situ Yesus berkata, di hari-hari terakhir, maksudnya hari-hari menjelang kiamat, itu akan bermunculan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Itu kamu jangan tambah-tambahin, tidak bagus. Nah, kamu baca makanya ayat 24 ayat 3. Oke, saya baca ayat 3-nya. Apakah itu berbicara hari terakhir? Kita baca iya, teman-teman. baca. Silakan dibaca. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi? Bila manakah itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Tanda Mana dikatakan? kesudahan dunia. Ya, sekarang pertanyaan saya. Kesudahan dunia. Oke, pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya yang Anda ucapkan itu bahwa Mesias itu palsu itu akan datang di hari-hari terakhir, itu mana dalilnya? Yang tadi kamu udah baca kesudahan akhir dan kamu baca terus sampai ke bawah. Dan baca terus sampai ke bawah, Bang Zuma. Pasien ketujuh, jangan tambah parah dari pasien yang tadi. Loh. Ini dalilnya satu, ada 3 yang dipertanyakan di sana. Kapankah itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Iya. Oke. Nasihat Yesusnya kemudian jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Yang Mesias palsu itu. Ya, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Murid-muridnya. Nah, ini murid-murid hidup di hari-hari dan terakhir berbicara kita ini zaman sekarang. Ya. Di mana zaman sekarang di situ diceritakan? Di mana zaman sekarang di situ diceritakan? Menurut Bang Zuma, emang Al-Quran dan Bible itu dibuat buat siapa sekarang? Oke, mulai ngaco dia kan? Iya kan? Bible itu kan jadi pedoman iman kita sekarang. Saudara, Yesus berbicara dengan orang yang ada pada zaman itu kan? Iya. Nah, penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya dan kepada murid-muridnya. Jangan kau tambah-tambahin. Bang Zuma, sekarang saya mau nanya. Jangan kau tambah-tambahin. Injil penyesat Alkitab itu untuk siapa sekarang? Masa hanya berhenti di murid-muridnya aja? Yaudah, Anda kan turun. Pasti dong, sampai sekarang kita. Pasien saya silakan dinaikkan yang lain. Kamu gak ada otak, sudah parah. Anda menambahkan, Anda mengatakan hari-hari terakhir. Kedua, Anda menambahkan untuk orang yang sekarang. Itu gak ada dalilnya. Oke. Kristen dalam materi ini kalau tidak menjadi pembual, pembohong, gila. Harus salah satu dari 3 ini kalian. Cuman saya gak tahan kalau ngotot, saya ngomong, Anda ngomong. Gitu loh. Maunya sebagai pasien itu setelah dokternya berbicara baru Anda itu keluhkan apalagi keluhan Anda. Jangan pas saat dokter menjelaskan kamu juga mengeluh. Gak bisa kamu dapat nanti obat yang bagus kalau gitu. Bisa-bisa aku suntik mati nanti. Kalau cerewet. Suntik mati nanti kalian. Jabe. Nah, jadi di dalil itu tidak ada pengakuan Yesus hari-hari terakhir nanti atau nanti ini pernyataan ini untuk orang-orang masa tahun 2025. Enggak ada itu kecelok. Itu Anda paham enggak? Percakapan apa itu? Itu percakapan secara pribadi antara Yesus dengan muridnya. Anda baca sendiri. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini percakapan rahasia ini. Ini percakapan khusus untuk muridnya. Aku akan mengajarkan kamu rahasia. Apa itu? Tanda-tanda kedatanganku. Apa saja itu wahai guru? Langit berguncang. Matahari gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saya pastikan itu bukan aku. Sebab kalau aku datang,
Tanda-tanda ini menyertai. Matahari, bulan menjadi gelap, bintang berjatuhan. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau yang ada yang mengaku, aku bertemu Yesus di dalam bar, aku bertemu Yesus di M Club, aku bertemu dengan Yesus di lapangan bola, aku bertemu dengan Yesus di pasar, aku bertemu dengan Yesus. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Dengan cara Kristen menjawab pertanyaan yang kita simak beberapa hari ini, itulah bukti mereka telah disesatkan. Yesus mengatakan jangan percaya. Kristennya kita tanya, Yesus memerintahkan jangan percaya atau percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Nah, itu bukti. Bukti kalian sudah disesatkan. Terang kan? Maka solusinya apa? Kita hanya membutuhkan kalian untuk sembuh. Sembuh, bantu diri kalian. Tolong diri kalian. Selamatkan diri kalian dari kesesatan-kesesatan yang tercipta oleh karena kalian mengikuti penyesat tersebut. Kenapa? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak jadi Kristen. Karena kau percaya, jadilah kalian Kristen. Artinya, korban penyesatan dari iblis ISIS yang bukan Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang di padang gurun, yang datang dalam bilik rahasia. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Sadar kalian. Sederhana materi ini, tapi dari sinilah kita bisa tahu kesesatan Kristen itu jauh begitu dahsyat. Oleh karena mereka tidak menggunakan akal dalam memahami isi Bible itu sendiri. Silakan pasien ke-8 atau pasien ke-7. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman di bawah, ini kita dalam rangka pengobatan gratis ya kepada oten-oten saudara Kristen. Jangan dulu yang Islam permintaan ya saudaraku ya, jangan dulu. Ini pengobatan gratis, nggak ada perpuluhan ya, silakan. Pemburu Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan. Gini Kak, Bunda, saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Juma, boleh? Silakan Bang. Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, begini Bang Juma, ini agak membingungkan saya ini. Nah, kalau boleh istilahnya saya dapat jawabannya di sini kan alhamdulillah, kan begitu. Di antara 12 murid itu Bang, siapa-siapa aja Bang nama-namanya Bang gitu loh. Nama murid Yesus? Iya. Tujuannya dipertanyakan Bang? Enggak, yang saya mau pertanyakan ini, apakah benar mereka itu tuh di zamannya Yesus begitu loh? Kalau di dalam tradisi Kristen itu sendiri Yudas, kemudian siapa? Yudas, kemudian Simon, kemudian Tadeus, kemudian Yakobus, Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Simon Petrus, 12. Karena gini, karena tadi kan saya naik tuh di labnya Bom. Saya menanyakan tentang Matius 26:18. Iya. Lalu terus dia mengasih jawabannya itu kan tentang si Anuh tuh. Iya. Lalu dia mengasih jawabannya kepada 2 muridnya, dijawabnya oleh Markus kalau nggak salah saya. Apakah benar itu? Markus bukan murid Yesus. Markus itu murid Paulus. Bukan kan? Bukan. Alhamdulillah, berarti ya saya sudah benar tadi. Karena dia minta data sama saya karena saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Musuh terberat mereka memang kitabnya. Kalau kira-kira
Bang Juma lah. Iya. Apa dalil yang untuk membantah itu, Bang? Yang mana? Markus. Markus. Iya. Maksudnya Markus apa ini, Bang? Karena menurut pendapat Bom-Bom, Markus itu hidup sejaman di zaman Yesus. Kesimpulan itu didapatkan di mana? Di dalam Bible Nggak ada. nggak ada, Bang, kan? Iya. Nah, Jadi berarti gimana ngaco Bang? tuh orang. Bang, kalau belum berilmu, tolong jangan naik di komal oten dulu. Benar, Nyimak dulu Mbak, pemaparan gurunda. Karena kan gini tadi, Mbak. Saya kan yang saya pegang. Oke, itu karena aja ya Bang ya. Masih Ya, oke, masih oke lah, banyak siap, yang siap. disampaikan Iya, ya lain siap, kali siap, Bang siap. ya. Oke, Bang Juma, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dicatat maaf ya, aja Bang. Bang di 2 Timotius 4 nomor 11 bukti bahwa Markus itu adalah murid Paulus. Ada tertulis di situ, Bang. 2 Timotius 4. Di mana, Bang? Bentar, Bang. Biar saya Dua- catat. Bentar ya, Mbak. Bentar ya, Mbak. 2 Timotius 4 nomor 11. Bukti bahwa Paulus itu memanggil kemudian Markus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Bentar, Bang. Bentar. Oh, oke. Di mana tadi, Bang? Bang Juma? 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius Timotius 4 nomor 11. nomor 11. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Bang Juma. makasih. Masya Silakan, Allah. silakan. Terima kasih kepada Islam-Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien ke-7 silakan. Honor saya berapa, Bun, kalau satu pasien? Kan tanpa perpuluhan Gurunda, biar mereka sehat, kasihan kan Tuhannya sibilisis. Tidak, kupikir tadi ada honor apakah pisang goreng kah, ikan goreng kah, 1 potong. Kamarudin, Muslim Kristen Bang. Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien Waalaikumsalam. ke-8, Paman. Kenapa ya kalau ada Bunda Mila aku semangat ya, kenapa Bun? Ya, kita sama Kamarudin. Karena sendiri Jangan jadi di sini. Saya baru laki-laki nonton tadi. Kodondi nih tadi, bagus sekali Kodondi. Aduh. Iya Benar-benar dong. Allah. luar Masya biasa. Allah. Tapi kita bahasnya jangan di sini, nanti katanya framing. Udah biar di belakang layar aja deh ah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Saya datang kita. semangat ini. Ada Bunda Mila jadi semangat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya scroll tadi lihat-lihat fotonya itu, waduh. Luar biasa. Luar biasa kan? Masya Allah. Ya, silakan pasiennya. Ini Mas Daniel ini dari sekte mana? Yang ada musik saya turunkan dulu ya. Pak Kamrut ini muslim kelihatannya. Saya izin turunkan dulu Pak Kamrut. Ya, Bang Daniel, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Bang Daniel udah 3 kali permintaan ini. Kurasa dia absen ini Bang. Bang Daniel, ya. Bang Daniel selamat Silakan, malam. Ya, silakan Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Bang Daniel, mic-nya sudah dibuka, silakan berbicara Bang. Bang Daniel, Bang, aduh, jangan sampai nanti diteriakin Bang, kaget saya nanti. Awas kok, saya lagi kumpul tenaga dalam ini. Bang Daniel, 1, 2, 3, kalau tidak, mohon maaf nanti tidak kita naikin lagi ya, mohon maaf ya. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen, silakan ajukan permintaan, atau ini cuman slotnya 2. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dede Wawa. Aduh, nyari mic-nya juga kelihatannya.
Oke, saya naikkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa turun aja tuh ya, buat Oten, kasihan Oten kalau misalkan di atas muslim semua, ya. Lagi tidur ya? Siap, Bang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ada 3 nih, atau kurang 1. Enggak lah, ayo kayak tadi yuk, silakan naik gantian. Masa nggak semangat sih? Kita semua semangat loh. Silakan. Robi Sugara boleh naik. Yang muslim boleh dibantu untuk di cancel dulu permintaannya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting mungkin di typing dulu. Abang-abang moderator di bawah, Bang Holik dan siapapun itu dibantu di filter ya. Ya silakan. Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Aduh, dia ini. Dia di jalan ini, dikantongin HP-nya. Ya, bisa dikondisikan dulu, Pak Pria Sejati. Selamat malam. Halo, iya selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Ya, Kristen Bang. Oke, silakan. Iya, Kristen itu konon orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Nah, kita mau mendeteksi Kristus mana yang diikuti oleh Kristen selama 2000 tahun. Ketika anak Maria berkata di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa justru Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Silakan. Oke. Halo. Iya, silakan Bang, silakan. Ini pernyataan atau saya menjawab yang Abang tanyakan, kenapa Anda percaya dengan Rasul Paulus, kira-kira begitu pertanyaannya Bang? Iya, betul. Ya, percaya dengan Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus dituhankan Bang ya. Percaya terhadap ajarannya di mana dalam surat-suratnya, mungkin Abang sudah baca semuanya di mulai kisah para rasul sampai ke Ibrani Bang ya. Ada Galatia, Efesus dan di Roma termasuk. Nah, ini adalah kesaksian tentang Rasul Paulus bagaimana dia ditangkap oleh Allah ketika dia mau membunuh orang-orang pengikut Yesus ke kota Damsyik Bang. Dan di padang gurun yang Abang sampaikan tadi betul, rebahlah dia, lalu ditanyakan, kenapakah engkau membunuh? Tahukah kamu siapakah yang engkau bunuh? Lalu dia tanya, siapakah engkau sesungguhnya? Nah, di situ kesaksian Paulus sebenarnya bagaimana, karena Rasul Paulus ini orang Yahudi, bangsa Romawi yang memang ini Bang, dia yang taat terhadap hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu kalau tidak menyembah Allah mereka, orang Yahudi ya, tidak menyembah Allah mereka, maka orang-orang tersebut akan dibunuh. Karena itu hukum mereka, di hukum Taurat juga disampaikan seperti begitu Bang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia membunuh ribuan orang pengikut Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia ke kota Damsyik, di tengah jalan terpancarlah cahaya terang dan rebahlah mereka. Sebenarnya bukan sendiri, yang namanya pasukan Romawi, pasukan orang-orang imam-imam besar yang diperintahkan, itu bukan hanya sendiri Bang, mereka untuk membunuh. Tetapi yang namanya kepala, ketua atau pimpinan puncaknya adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dikatakan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian dirinya bagaimana dia bertemu dengan Yesus Bang. Sesungguhnya seperti begitu. Nah, perintah Yesusnya apa Bang? Percaya atau jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun?
perintah Yesus kepada Rasul Paulus ketika dia Bukan perintah Yesus kepada Paulus, Bang. Oke. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan nasihat Yesus, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, berarti mereka dilarang percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, Bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya. Percaya kepada Paulus, Bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan, Bang ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini, seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari kisah para rasul, Bang, itu menceritakan tentang rasul-rasul karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang, Bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, Bang? Oke, Bang. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, Bang. Ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Artinya, ada ajaran yang sesat yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang Abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu, Bang. Saudara, jadi nanti kita bisa itu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, Bang. Betul nggak? Ya. Terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya, Bang ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, Bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, Bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya? Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Betul. Pertanyaannya kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Betul, Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak Rasul Paulus, Bang ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Dia hanya mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun.
Bukan mengaku dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak di kisah para rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu Bang, dia bukan ketemu secara fisik. Hanya berupa cahaya loh Bang, karena Yesus perintahnya bukan di situ Bang. Dia maaf maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Percaya di dalam hal ini Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya, Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu, Bang. Betul. Bukan. Itu ada Jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Betul itu Bang, ya percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada sampai Paulus, sekarang. Yang ditemui Paulus siapa Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya Bang. Iya, itu berupa cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa Bang? Bom atau Mesias? Yesus sendiri, karena dia berarti Mesias. Betul. Mesias. Nah, pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kepada siapa Bang? Ya, kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang. Umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Kan konsekuensinya gini ya Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah, karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan? Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu Bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya
dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya. Yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku Ji. Mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus, kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya.